Chapter 1836, Rei Approaches. Beraninya kamu. Forefather Goldenbell mengamuk, menatap dengan panas dan mengarahkan aura para dewa kepada para penggarap yang datang menghampiri. Dia bukan penurut. Dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk meletakkan jari di atas atau mendapatkan bagian dari apa yang dia lihat. Naga itu miliknya, dan miliknya sendiri. Yang lain telah mencapai pemahaman sebelumnya. Itu membuat mereka marah karena nenek moyang akan mengancam mereka dengan auranya. Mereka memanggul kekuatan di antara mereka tanpa henti dan diam-diam bertahan. Nenek moyang itu tertangkap basah. Dia pikir mereka akan kehilangan ketenangan dan hamburan mereka begitu dia menyerang, membuat beberapa dari mereka melarikan diri dan meninggalkan yang lain, tetapi mereka sudah membentuk sebuah front persatuan, yang bertujuan untuk menantang otoritasnya. Nenek moyang meratakan mereka dengan tatapan dingin. Apa ini? Apakah kamu secara terbuka menentang aku? Petik 2. Jangan katakan itu, nenek moyang. Kami mengikuti kamu dengan niat baik. Kami berada di kapal yang sama dan harus bekerja sama. Petik 2. Betul, jika kita menjadi egois, kita akan mengulangi kesalahan para pemberontak di Eternal Divination. Kita harus menjadi tim. Kamu sendiri yang mengatakannya. Petik 2. Nenek moyang marah. Dia benar-benar baru saja mengatakan itu. Dia tidak bisa mengajukan argumen kontra ketika mereka menggunakan kata-katanya sendiri untuk melawannya. Dia berhasil menjaga level kepala meskipun dia marah. Mereka siap dengan pemahaman dan bertekad untuk menempelkan jari mereka di pai. Forefather Goldenbell bukan pria yang ceroboh. Setelah beberapa pertimbangan, ia menyimpulkan bahwa terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan mereka sendiri. Terlebih lagi, begitu perkelahian pecah, rencananya akan menjadi usang. Dia menjadi tenang setelah beberapa saat. Brute force bukan jawabannya di sini. Dia harus pintar dalam banyak hal. Betapa indahnya kalian semua untuk menawarkan bantuanmu, katanya dengan senyum tipis. Mari kita bicara terbuka. Kita harus menangkap naga hidup-hidup. Jika kamu membantu aku menaklukkannya, kamu akan dihargai di masa depan. Petik 2. Hadiah di masa depan agak terlalu samar, nenek moyang. Aku pikir akan lebih baik bagi kita untuk membunuhnya dan membagi keuntungan segera. Petik 2. Omong kosong. Bentak nenek moyang itu, geram. Tidak tahukah kamu, naga sejati yang hidup lebih dari 10 kali lipat nilainya mati. Haha, lalu bagaimana kita akan membagi keuntungan, Forefather? Betul, tidak tepat bagimu untuk memiliki naga yang hidup sementara kita tidak mendapatkan apa-apa. Mereka menjadi semakin maju. Nenek moyang mengejek. Lalu apa yang kamu sarankan? Kami akan menghormati kamu, nenek moyang. Kami akan menerima pengaturan yang masuk akal. Petik 2. Masuk akal. Nenek moyang itu mendengus dan berhenti sejenak untuk berpikir. Bagaimana kalau aku berjanji masing-masing dari kalian 3 tetes darah naga? Aku akan memberikannya kepada kamu dalam batch. Selain itu, kami akan menegosiasikan kesepakatan tambahan untuk batu dan ramuan herbal. Nilai totalnya tidak kurang dari 1 miliar batu. Apa yang kamu katakan? Itu adalah tawaran yang murah hati, 1 miliar batu adalah jumlah yang cukup besar. Namun, itu tidak menarik bagi para boneka dari sekte besar dan keluarga seperti mereka. Memperhatikan ketertarikan mereka, nenek moyang itu menggeram, jangan terlalu serakah. Aku bisa berurusan dengan naga tanpamu. Petik 2. Haha, tawaranmu murah hati, kurasa. Tapi itu tidak cukup dibandingkan dengan garis keturunan naga sejati. Lalu apa yang kamu inginkan? Nenek moyang nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Jika kami membantu kamu menangkap naga dan naik ke keilahian, kamu berutang budi kepada kami. Kamu harus membantu apakah kami atau keturunan kami mencari kamu. Petik 2. 3 pertolongan untuk kalian masing-masing. Tanya leluhur itu dengan tidak percaya. Iya nih, ada 7 dari kalian. Itu membuatnya 21 nikmat. Apakah aku menjadi budak kamu di masa depan? Petik 1. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan naga sejati, kan? Bagaimana jika kamu membuat permintaan yang tidak masuk akal? Tanya leluhur dengan suara dingin. Apakah aku harus memenuhi mereka juga? Bukan itu cara dunia bekerja. Petik 2. Jangan khawatir. Permintaan kami tidak akan melukai minat kamu atau melanggar moralitas mendasar. Petik 2. Nenek moyang berpikir termenung, menimbang pilihannya. Bajingan ini jelas mencoba mengambil keuntungan. Aku tidak mungkin membiarkan mereka. Aku mungkin setuju dulu.
Aku akan berurusan dengan mereka satu per satu nanti. Dengan pikirannya berubah, nenek moyang itu menerima dengan enggan berpura-pura. Baiklah, aku setuju dengan kondisi kamu. Namun, kamu sebaiknya tidak mempermainkan aku. Tidak ada permintaan tidak masuk akal yang diizinkan atau aku akan menolak kamu. Petik 2. Jangan khawatir, kami tidak akan melewati batas, janji mereka. Tapi kamu harus bersumpah, nenek moyang. Bagaimana kami bisa mempercayai kamu untuk menghormati kesepakatan itu? Petik 2. Nenek moyang mengertakkan gigi. Mereka benar-benar berhati-hati. Baik, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tetapi jika ada orang yang memiliki ide lain, jangan salahkan aku karena mengubah kamu. Dia melanjutkan untuk membuat sumpah. Jika kalian bertujuh membantu aku menjinakkan naga itu, aku berjanji akan memberi kamu 3 tetes darah naga, 3 bantuan, dan 1 miliar kekayaan. Jika aku kembali pada kata-kata aku, semoga surga memukul aku dengan kehancuran. Petik 2. Sumpah itu memiliki konsekuensi serius, tetapi dia meninggalkan beberapa ruang gerak. Kamu harus hidup untuk menikmati apa yang aku berikan kepada kamu. Jika kamu mati, itu tidak berarti aku melanggar sumpah aku. Namun, nenek moyang telah meremehkan kecerdasan boneka itu. Setelah dia mengucapkan sumpah, seseorang tertawa dan berkata, masih ada yang hilang. Kami telah menyinggung kamu hari ini. Bagaimana jika kamu mendapatkan kami kembali di masa depan? Kami bertujuh bersama-sama dapat memikul kemarahan kamu, tetapi terbagi, akan mudah bagi kamu untuk membunuh kami. Petik 2. Benar, benar, benar. Kami tidak ingin berakhir mati tanpa mendapatkan apa yang kami janjikan. Petik 2. Nenek moyang, tolong sumpah lagi bahwa kamu tidak akan membalas kami atau menghasut atau mempekerjakan ahli lain untuk mengejar kami. Mereka ada 7. Bahkan detail terkecil pun tidak luput dari perhatian mereka. Nenek moyang tidak menginginkan apapun selain menyalakannya saat itu juga. Dia tidak berharap mereka begitu teliti, meninggalkannya tanpa ruang untuk keluar dari kesepakatan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Jika dia menginginkan naga sejati, dia harus berkompromi. Dia mengangguk. Aku, Forefather Goldenbell, dengan ini bersumpah untuk. Mereka mendengarkan dengan cermat setiap kata yang keluar dari mulut leluhur. Hanya setelah mereka memastikan tidak ada yang salah, mereka mengangguk puas. Saudara, mari kita bekerja sama untuk membantu nenek moyang menjinakkan naga ini dan menikmati manfaatnya bersama. Sepakat, nenek moyang telah terbuka dan jujur kepada kami. Kita tidak harus mengecewakannya. Petik 2. Ayolah, ayo pergi. Nenek moyang sangat marah, tetapi ia tidak kehilangan ketenangannya. Begitu dia menimbang pro dan kontra, dia menyimpulkan bahwa itu masih merupakan kesepakatan yang berharga terlepas dari tipu daya. Selama dia mendapatkan naga itu, imbalan yang dijanjikan akan sepele dibandingkan. Dia melambaikan tangan. Aku telah menerima permintaan kamu. Kami sekarang benar-benar di atas kapal yang sama dan harus bekerja sebagai tim. Dengarkan perintah aku dan berpisah untuk menyerang dari arah yang berbeda. Kamu harus menjebaknya agar aku bisa menaklukkannya. Petik 2. Akan sangat membantu jika ketujuh pria ini menghalangi rute pelarian naga. Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu mengamuk dengan liar saat itu. Jika dia sendirian dan naga itu memutuskan untuk melarikan diri, dia tidak yakin 100% bahwa dia akan dapat menangkapnya. Dengan 7 pelayan, ia yakin akan keberhasilannya. Lihatlah peta ini. Kami harus menjaga lokasi di mana orang yang keluar harus melewati. Kamu masing-masing mengambil tempat dan membentuk lingkaran. Petik 2. Ada 5 lokasi dan 7 dari kita, nenek moyang. Betul, 2 sisanya dapat standby, pergi kemanapun membutuhkan bantuan dan waspada. Kamu memiliki tanggung jawab penting. Kamu akan menjadi perekat yang mempertahankan upaya bersama dan menanggapi setiap peristiwa yang tidak terduga. Petik 2. Ya, kita harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku tidak akan ragu untuk membantu jika ada masalah. Selama kamu berjaga-jaga di lokasi ini, aku akan menjinakkan naga secepat yang aku bisa. Petik 2. Nenek moyang dewa itu setidaknya cukup percaya diri untuk menjanjikan itu. Setelah mereka membagi pekerjaan mereka, nenek moyang itu memberi isyarat kepada mereka untuk segera pergi. Baiklah, buka postingmu. Ingatlah untuk tidak memaksakan diri atau mengambil risiko yang tidak perlu. Aku di sini. Kamu hanya harus memenuhi tugas kamu. Jangan melakukan hal lain tanpa pesanan aku. Petik 2.
Nenek moyang khawatir bahwa seseorang mungkin menjadi ceroboh karena keserakahan dan mengganggu rencananya. Sementara 8 orang itu berencana untuk merebut naga, Jiang Chen dan burung vermilion bertukar senyum yang tahu dari jarak dekat. Seperti yang mereka harapkan, orang-orang ini tidak bisa menolak hadiah seperti itu. Vermilion senior, dalam urutan apa kita harus mengeluarkan 8 ini? Burung itu masih penyerang utama mereka. Apakah kamu yakin bubuk angin dan awan yang tidak berjiwa akan mulai berlaku segera setelah kamu mengaktifkan formasi? Bubuk mungkin tidak dapat melemahkan peladang di tingkat mereka, tetapi mereka akan melemah sampai batas tertentu. Namun, itu tidak akan berpengaruh pada dewa. Petik 2. Tidak apa-apa, aku bahkan bisa menjebak nenek moyang ilahi dari rumah Xiaohu. Dewa setengah dewa hanya sekuat nenek moyang ilahi. Dengan aku menyerang dari kegelapan, aku berusia 70 hingga 80% yakin aku akan dapat mengalahkannya dengan satu pukulan. Burung itu bertengger dengan percaya diri. Chapter 1837, The Vermilion Bird Charges into the Fray. Long Xiaoxuan sangat ingin bertarung, tetapi tugasnya adalah untuk memberi umpan pada orang-orang ini, bukan melibatkan mereka. Dia yakin pada kemampuannya untuk melawan setiap orang dari mereka kecuali leluhur dewa. Namun, jika mereka semua menuduhnya bersama-sama, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jadi, dia tidak akan bergerak sekarang. Naga bukan spesies tercepat, tetapi itu relatif terhadap ras tercepat dari pesawat surga. Dibandingkan dengan manusia, naga memiliki keuntungan besar. Ketika Long Xiaoxuan bepergian dengan kecepatan puncaknya, hanya Forefather Golden Bell yang mampu mengungguli dia. 7 orang lainnya kesulitan mengejar ketinggalan. Nenek moyang dikejutkan oleh reaksi naga itu. Itu jelas melihat mereka. Itu menemukan kita. Setelah itu, dia sedikit gelisah. Mereka memberitahu mangsanya sebelum mencapai titik mereka, yang tidak diragukan lagi akan membuat menangkap naga lebih sulit. Untungnya, dia cepat dan bisa menyusul naga dengan margin kecil. Dia memimpin sementara 7 temannya berjuang untuk mengikutinya. Rencana mereka bergantung pada mereka mengejar ketinggalan dengan nenek moyang dan mendapatkan setidaknya beberapa pukulan. Dia tidak harus menghormati sumpahnya jika mereka tidak membantu sama sekali. Hati mereka berpacu cemas, khawatir mereka tidak akan mendapatkan apapun pada akhirnya. Long Xiaoxuan telah menyusun rencana terperinci dengan Jiang Chen dan burung vermilion sebelumnya. Dia menoleh untuk melihat bahwa nenek moyang itu memang sendirian. 7 lainnya tertinggal jauh di belakang. Waktunya hampir tepat. Dia tiba-tiba terjun ke tanah. Forefather Golden Bell terkekeh dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, bel emas besar muncul di belakangnya dan terbang ke naga dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mengancam akan membakar udara saat jatuh. Long Xiaoxuan dimulai. Nenek moyang itu memang luar biasa. Bahkan dia merasa darahnya mendidih di bawah kekuatan lonceng. Jika sedikit lebih dekat, Bel bisa berhasil menjebaknya. Bel adalah harta karun leluhur yang paling berharga. Benda ajaib itu bisa melahap udara dan menghabiskan langit dan bumi. Kekuatannya menakutkan. Naga tidak berani ceroboh. Dengan cepat, ia mengubah dirinya menjadi seukuran biji sesawi dan menghilang dari udara yang tipis. Metode penyembunyian ini unik untuk naga, tetapi Bel sangat kuat. Meskipun dia mengubah dirinya jauh lebih kecil, itu masih bisa mendeteksi dia dan mengejarnya dengan tabah. Nenek moyang itu menyeringai liar, terkesan dengan kemampuan naga itu. Ini memang keturunan naga sejati. Sungguh teknik siluman yang menakjubkan. Namun, itu tidak cukup untuk kehilangan aku. Aku akan menjebak dan mengalahkannya. Nenek moyang sangat ingin menangkap naga sebelum yang lain menyusul. Maka sumpah akan dianggap usang. Hadiahnya hanya dijanjikan kepada mereka yang membantu. Jika dia menangkap naga itu sendiri, dia tidak harus memberi mereka satu batu pun. Menyerah. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba untuk bersembunyi, kamu tidak dapat melarikan diri. Nenek moyang memperkuat kesadarannya lebih jauh, memanfaatkan kekuatan lonceng penuh lonceng. Itu berdering dan membuat serangkaian catatan yang menusuk telinga, mengancam untuk menutupi seluruh area. Tiba-tiba, sesuatu terdaftar pada kesadaran leluhur, jejak ketakutan melintas di benaknya. Dia menenangkan diri, mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Tanpa diduga, daerah di sekitarnya terbakar, seolah-olah udara dipenuhi dengan minyak. Lautan api berputar di sekelilingnya. Nenek moyang mulai terperangah oleh fenomena yang tidak wajar.
Bagaimana udara bisa menyala sendiri? Apa yang terjadi? Perutnya terangkat. Saat dia dengan cemas memindai bahaya, udara pecah dan keluar datang cakar besar. Itu menebas wajah nenek moyang secara agresif. Kekuatan destruktifnya mencapai nenek moyang dalam sekejap mata. Peace off. Nenek moyang melemparkan 2 pukulan, mengirimkan deras tinju yang kuat ke cakar besar. Dia mengira kekuatan penuhnya akan mampu mengetuk cakar yang aneh itu dengan serba salah. Tetapi yang mengejutkan, cakar itu bahkan tidak tertunda lama sebelum itu datang kepadanya lagi. Pukulan berikutnya bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Nenek moyang aku berkeringat dingin. Dia tidak mengira cakar aneh mengandung kekuatan mengerikan seperti itu. Dia melemparkan lebih banyak pukulan untuk mencegahnya, tetapi setiap upaya berakhir dengan kekecewaan. Terlepas dari kekuatan besar yang dia masukkan ke dalam pukulan, dia tidak bisa menjatuhkan cakar dari lintasannya sama sekali. Untuk memperburuk keadaan, cakar lain membelah udara dan menebasnya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tebasan dari kedua arah membuatnya tidak bisa melarikan diri. Bahkan dia kehilangan ketenangannya saat menghadapi serangan tanpa henti seperti itu. Dari lautan api yang menyala muncul burung vermilion. Itu naik dari api, memancarkan kekuatan garis keturunannya. Hati nenek moyang itu tenggelam dan dia berkeringat sangat banyak sehingga dia membasahi pakaiannya. Mungkinkah itu burung vermilion? Dia cukup berpengalaman untuk segera mengenali roh ilahi yang terbakar sebagai burung vermilion mitos. Di antara 4 binatang ilahi, dia telah melihat naga sejati dan burung vermilion hari ini. Secara alami dia lebih dari sedikit terkejut. Lebih penting lagi, burung vermilion bukan jumlah yang tidak diketahui. Dia segera mengingat rumor tentang Eternal Divine Nation dan bagaimana tanah suci mereka muncul sebagai pemenang. Apakah ini binatang ilahi yang telah membantu mereka mengubah ombak? Chapter 1838, Destroying Forefather Golden Bell. Forefather Golden Bell langsung merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Itu berubah menjadi perasaan bahaya yang intens, seolah-olah dia melintasi batas antara hidup dan mati. Naluri seorang ahli sangat tajam. Begitu nenek moyang melihat burung vermilion tiba-tiba memotong, dia menyadari bahwa mungkin ada jebakan yang terlibat. Alih-alih mencoba menangkap naga, ia mencoba menarik lonceng emasnya yang sangat besar dengan segel tangan untuk menopang pertahanannya. Namun, Long Xiaoxuan muncul kembali sekali lagi ketika dia mencoba melakukannya. Kali ini, tubuh naga itu beberapa kali lebih besar. Dia mengelilingi bel emas tanpa henti, menjebaknya dengan kemampuan melingkarnya. Panggilan Forefather Golden Bell disambut dengan bunyi gedebuk. Meskipun lonceng mencoba bergerak ke arah tuannya, Bell melakukannya dengan kecepatan siput. Akan sangat membantu dalam membelanya. Burung vermilion tidak akan melewatkan kesempatan emas seperti itu. Itu meledak badai bulu ke arah Golden Bell, menyelimuti ruang beberapa mil di sekitar manusia dalam hujan meteor. Bulu burung itu terbakar dengan panas yang mengancam akan membuat udara menyala, dan bergerak dengan ketajaman yang bisa memotong jalinan ruang itu sendiri. Tanpa bel emas, pertahanan Forefather Golden Bell diturunkan oleh setidaknya 2/3. Dia tidak berharap Vermilion Bird memobilisasi pelanggaran secepat kilat. Dia hanya nyaris menangkis cakar burung itu dengan pertahanan fisiknya sebelumnya. Bulu-bulu beberapa derajat lebih berbahaya. Ritmenya telah terganggu, nenek moyang mulai merasa keluar dari elemennya. Dengan tergesa-gesa, dia melemparkan beberapa jimat defensif ke udara untuk menangkis serangan ganas bulu Vermilion. Namun, burung Vermilion tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali. Sebelum jimat bahkan bisa diaktifkan, burung itu menyapu mereka dengan kepakan sayapnya. Forefather Golden Bell memucat ketakutan. Dia akhirnya bergerak sendiri untuk menghindari serangan itu, tetapi sudah terlambat. Dia tersapu ke pusaran bulu berapi dalam sekejap mata. Nenek moyang jelas tidak punya niat untuk menyerah. Terlepas dari kesulitannya, ia mencoba yang terbaik untuk menghindari kematian. Yang mengejutkannya adalah meskipun kepadatan bulu, dia hanya bisa tetap hidup dalam pusaran. Apakah bulu Vermilion ini hanya untuk pertunjukan? Sedikit kegembiraan merayapi hatinya. Dia sudah siap untuk menyerah pada keputusasaan. Pembombardan selimut dari bulu-bulu membuatnya tampak seperti dia sudah mati. Kelangsungan hidup tidak terduga. Sungguh, keberuntungan. Dia merasakan secercah harapan. Aku harus hidup. Aku ingin hidup. Keinginan untuk bertahan hidup tekad Forefather Golden Bell yang mengeras. Dia terus menghindari bulu-bulu setajam silet di dalam badai api. Pada saat yang sama, ia memanggil 7 temannya untuk membantunya. Kamu banyak,
Cepatlah, dia menuntut dengan marah. Para kultivator di belakangnya telah mempercepat saat mereka mendekat. Ketika mereka melihat intervensi yang menghentak dari burung vermilion, ketakutan alami memperlambat langkah mereka. Teriakan nenek moyang itu menghilangkan alasan yang mungkin mereka miliki untuk menunda. Apa yang mereka temui jauh melebihi imajinasi mereka. Jika mereka ragu-ragu karena ketakutan dan Forefather Golden Bell meninggal, mereka secara tidak langsung akan bertanggung jawab. Jika mereka tidak berada di dekatnya, itu tidak akan terjadi, tetapi mereka tidak dapat menggunakan alasan seperti itu sekarang. Teman-teman, burung vermilion itu adalah unggas yang menakutkan. Kita harus berjuang dan mundur sebagai satu kesatuan. Jika kita bertindak egois, kita akan dengan mudah dikalahkan. Petik 2. Kamu benar. Mari kita bantu Forefather Golden Bell keluar dari ikatannya terlebih dahulu. Maka, kita akan memiliki kesempatan nyata. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita serang bersama? Petik 2. Apa kamu yakin bisa menahan bulu-bulu itu? 7. Tidak dalam konsensus. Secara khusus, mereka cukup waspada terhadap serangan Vermilion Bird yang menghancurkan. Teman-teman, dengarkan aku, seorang pria berpakaian putih berbicara. Apakah kamu punya ide? Lihat, bel emas nenek moyang adalah harta pertahanan yang kuat. Naga itu melingkar di sekitarnya untuk mencegahnya kembali. Jika kami mengirim 2 orang untuk menyerang sehingga bel dapat kembali, nenek moyang akan berada di tempat yang jauh lebih baik. Bukankah itu rencana yang lebih baik daripada menyerang Vermilion Bird? Petik 2. Jelas, ada kekhawatiran serius menghadapi makhluk roh ilahi yang kuat. Dengan demikian, saran ini disambut dengan persetujuan bulat. Kamu benar, sudah diputuskan kemudian. Naga itu jauh lebih lemah dari burung Vermilion. Sepertinya kekuatannya belum sempurna. Kita bisa mengeluarkannya tanpa masalah. Petik 2. Maksud aku mengatakan bahwa hanya 2 yang harus mengambil naga yang benar. 5 yang tersisa dapat mengalihkan perhatian Vermilion Bird dan menghilangkan tekanan Forefather Golden Bell. Petik 2. Siapa yang mau menjadi sukarelawan untuk itu? Aku pikir kita harus memfokuskan upaya kita pada naga. Vermilion Bird akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap kami setelah kami menangkapnya. Petik 2. Jika naga sejati dan burung vermilion bersekongkol satu sama lain, itu akan menjadi strategi yang baik. Kita harus bergerak bersama. Mari kita hancurkan naga itu. Petik 2. Ketujuh pembudidaya telah memutuskan rencana aksi mereka. Mereka menghindari berhadapan langsung dengan Vermilion Bird, berubah menjadi 7 garis cahaya ke arah naga yang sebenarnya. Namun, mereka meremehkan kemampuan burung itu. Mulut burung vermilion terbuka untuk melepaskan bola energi merah tua. Itu meledak di udara, membakar jejak panjang di belakangnya yang menghalangi jalan ketujuh. Lautan api adalah barikade yang mencegah mereka menyeberang. Mereka terjebak di antara api dan tempat yang sulit. Forefather Golden Bell sangat marah. Kamu banyak, untuk apa kamu berdiri? Teriaknya, cepat dan serang burung vermilion. Cepatlah. Petik 2. Ketujuh pembudidaya ingin memilih target yang lebih mudah. Namun sayang, Vermilion Bird tidak memberi mereka kesempatan itu. Jalan mereka ke depan benar-benar terputus. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapi burung itu. Tiba-tiba, unggas suci itu mengeluarkan teriakan menusuk. Bulu-bulu di sayap dan ekornya tumbuh mekar penuh api, menjadi bercahaya menyilaukan sebelum tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Forefather Golden Bell belum pulih sepenuhnya ketika jalinan realitas di dekatnya mulai sedikit bergetar. Sepetak ruang terbuka untuk mengungkap Vermilion Bird yang menunggang ombak, yang kini berada di dekat. Faktanya, itu sangat dekat sehingga nenek moyang dapat melihat rune dan pola di seluruh bulu burung. Golden Bell merasa akalnya meninggalkannya. Dia secara naluri ingin melarikan diri, tetapi nasibnya sudah disegel. Unggas raksasa itu menjemputnya dengan tubuh seperti Raja Wali seekor kelinci kecil. Nenek moyang tidak bisa lagi bergerak. Tubuhnya terkunci pada tempatnya, dan tidak ada kesulitan yang akan membebaskannya lagi. Vermilion Bird menjerit sekali lagi sebelum memakan leluhurnya dalam sekali teguk. Ada bunyi sekejap, paru burung menjepit bersama. Darah menyembur dari celah di antara giginya. Nenek moyang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat suara sebelum menghilang ke dalam jurang kematian. Burung vermilion membentangkan sayapnya dengan gerakan cairan lain. Gelombang bulu lainnya menyerang kelompok yang tersisa. Para kultivator yang dimaksud jauh lebih lemah dari Forefather Golden Bell. Mereka cukup ngeri setelah menyaksikan nenek moyang dimakan.
Melihat bulu-bulu baru di langit mendorong mereka untuk membuat terobosan. Mungkinkah mereka benar-benar pergi sekarang? Jawabannya adalah tidak. Mereka terjebak di dalam lautan api dari sebelumnya. Bulu vermilion yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti komet, menandakan kematian mereka. Untuk beberapa saat lagi, lolongan rasa sakit mendahului konsumsi 7 pembudidaya. Setelah kematian Golden Bell, hartanya yang eponimus telah kehilangan cahayanya. Sekarang turun ke tanah dengan klakson teredam. Seseorang melesat keluar dari samping, lalu mendorong Bell ke lengan bajunya. Lonceng emas ini sangat luar biasa. Aku akan mengambilnya. Itu tidak lain adalah Jiang Chen. Dia berbaring menunggu untuk mengulurkan tangan pada saat yang berpotensi genting, tetapi kehadirannya jelas tidak perlu. Penyergapan itu pada dasarnya sempurna. Semua pemimpin pemberontak telah terbunuh dalam satu gerakan, dan harta telah jatuh ke pangkuannya. Tapi Long Xiaoxuan agak kesal. Kakak Vermilion, mengapa kamu tidak meninggalkan satu atau dua untukku? Burung Vermilion tertawa kecil. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Jangan khawatir, aku akan menyerahkan sisanya untuk kamu. Aku tidak akan campur tangan di sana kecuali kamu secara spesifik memintanya, oke? Petik 2. Burung itu cukup ramah pada naga muda. Itu tidak menggunakan senioritasnya sebagai gada. 4 binatang suci umumnya tidak membedakan asosiasi mereka berdasarkan usia. Long Xiaoxuan mengangguk tanpa banyak ribut. Tuan Muda Chen, dia melirik ke pemuda itu, para pemimpin sudah mati. Kita bisa mengamuk melalui sisa pemberontak sekarang, kan? Petik 2. Memang, pemberontak bangsa bela diri suci di sekitar sini sekarang tanpa pemimpin. Sudah waktunya untuk pembantaian. Chapter 1839, The Prime and the Holy Girl. Di lembah di luar ladang ramuan roh, pasukan pemberontak dikumpulkan seperti matriks yang tidak bisa ditembus. Tidak ada pintu masuk atau keluar yang diizinkan. Meskipun Forefather Golden Bell dan 7 pemimpin terpenting telah pergi untuk sementara waktu, para letnan mereka tetap ada. Moral tentara sangat tinggi. Mereka jelas belum tahu tentang kematian pemimpin mereka. Martial Secret Land hanya memiliki sekitar 2.000 yang ditempatkan di pangkalan ramuan roh. Meskipun mereka semua adalah elit, angka absolut mereka yang merugikan berarti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk dicurahkan pada upaya pelarian. Namun, mereka tidak akan mencoba melarikan diri bahkan jika mereka bisa. Satu-satunya misi mereka adalah untuk melindungi ramuan roh ini. Jika tempat ini jatuh ke tangan para pemberontak, apa gunanya keselamatan mereka? Mengandalkan medan dan formasi untuk bertahan sampai akhir adalah pemahaman bersama semua pembudidaya yang tetap di sini. Tetapi tentara di luar menekan saraf mereka seperti halnya di perbatasan mereka. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan serangan itu akan datang, meskipun sudah pasti. Dan ketika itu terjadi, akan ada pertumpahan darah. Para pemberontak memiliki tenaga di pihak mereka. Mereka bisa mengirim gelombang demi gelombang tentara untuk mendorong serangan. Elit 2000 aneh di sisi tanah suci tidak memiliki ruang untuk kesalahan, setiap orang yang tewas adalah seorang prajurit yang hilang secara permanen di medan perang. Dalam situasi seperti ini, perasaan tekanan yang luar biasa dapat dipahami. Syukurlah, formasi pertahanan yang kuat di sekitar pangkalan itu mencakup semua jalur utama. Para pemberontak perlu membayar harga yang lumayan untuk mencoba masuk dengan kasar. 2 sosok ramping berdiri di lorong ke Nexus formasi. Mereka berbagi keanggunan bunga, seperti anggrek yang mekar di keheningan malam. Ada aura unik yang membuat mereka sulit untuk diabaikan. Yang lebih tua dari keduanya adalah wanita yang lebih dewasa, ekspresinya membawa beban otoritas. Itu adalah satu-satunya perdana wanita Martial Secret Land, Pure Smoke. Meskipun bukan yang terkuat di Tanah Suci, dia adalah pesaing untuk gelar itu. Di sisinya adalah seorang gadis yang jauh lebih muda, berseri-seri dengan kegembiraan masa muda. Kulitnya cantik dalam kemurniannya, tapi dia menunjukkan sikap bangsawan yang luar biasa juga. Gadis itu adalah gadis suci Martial Secret Land, Yuling. Atas daftar 16 gadis cantik Myriad Abyss yang terkenal, ia berada di peringkat 5 besar. Nona Yuling adalah murid Prime Pure Smoke. Guru dan murid sedang mempelajari masing-masing dan setiap koneksi dari formasi, untuk mencegah agar kekurangan tidak dimanfaatkan. Linger, bencana Tanah Suci baru-baru ini adalah bencana yang belum pernah kita temui dalam sejarah sebelumnya. Dalam hati kamu, apakah kamu takut dengan apa yang mungkin terjadi? Prime Pure Smoke bertanya tanpa tergesa-gesa.
Yuling menusukkan hidungnya ke udara. Tuan, aku tidak takut apapun selama kamu ada di sini. Kami sudah bersama selama bertahun-tahun. Petik 2. Bagaimana jika aku tidak? Prime Puresmoke menghela nafas pelan. Nona Yuling membeku sedikit. Kemampuanmu luhur, Tuan, dia memberanikan diri. Trik kecil para pemberontak tidak akan mengganggu kamu. Tidak harus, nada suara Prima bertambah suram. Kali ini, pemimpin pemberontak adalah Forefather Goldenbell. Tingkat kultivasi aku sedikit lebih rendah daripada dia. Jika kita bertarung, aku mungkin bisa menjaga diriku aman, tetapi aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk orang lain. Tentu saja, aku akan melindungi pangkalan ini. Bahkan nenek moyang itu tidak akan diizinkan untuk mengambil satu langkah pun di dalam. Selama aku hidup, itu akan tetap utuh. Jika mereka berniat menyerbu, itu akan menjadi mayatku. Petik 2. Meskipun Prime Puresmoke adalah seorang wanita, ucapan dan tingkah lakunya mewujudkan jenis ketabahan dan keberanian yang tidak biasa. Itu sama bagi aku, Tuan. Aku akan melindungi markas dengan hidup aku juga. Aku tidak akan meninggalkan kamu untuk nasib ini sendirian. Petik 2. Gadis bodoh. Kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Sedikit kelembutan bersinar melalui mata Puresmoke yang lembut. Kamu masih muda. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depan kamu. Jika kita tidak bisa selamat dari bencana ini secara utuh, kalian anak muda harus dilestarikan. Selama kamu mewarisi warisan kami, cahaya tanah suci tidak akan padam. Sebaliknya, jika generasi muda juga hilang, maka tanah suci akan benar-benar dituntaskan. Petik 2. Nona Yuling menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Tanah suci memiliki banyak jenius, tetapi aku hanya memiliki satu guru. Tuan, aku ingin tinggal bersamamu. Petik 2. Childish. Ekspresi Puresmoke menjadi gelap. Jangan terlalu keras kepala, Linger. Kamu harus mendengarkan aku dalam hal ini. Delusi kamu tidak bisa ditoleransi. Petik 2. Bibir ceri gadis suci itu bergetar, tetapi dia tidak bisa memecah keheningan terhadap penampilan tuannya yang tanpa humor. Lebih seperti orang tua, tuannya telah membesarkannya sejak kecil. Dia tidak pernah membayangkan ingin tidak taat sebelumnya. Tetap saja, dia tidak bisa meninggalkan tuannya dan pergi begitu saja. Baik siswa maupun murid dibebani dengan masalah mereka sendiri. Ketika mereka melewati bagian lain, seorang pengintai datang dari luar dengan tergesa-gesa. Nyonya Perdana, nenek moyang Goldenbell, dan 7 pemimpin pemberontak baru saja berangkat. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan. Petik 2. Berangkat. Untuk alasan apa? Prime Puresmoke agak terkejut. Aku tidak yakin. Aku mengamati musuh di dekat tepi formasi, jadi aku melihat apa yang mungkin merupakan cuaca abnormal. Aku tidak berani menyelidikinya sendiri. Setelah itu, nenek moyang dan para pemimpin pemberontak lainnya pergi. Mungkin ada semacam gangguan lebih jauh. Mungkin bala bantuan kita telah tiba. Petik 2. Ada kejutan tak terduga dalam nada pramuka. Bala bantuan. Puresmoke mengerutkan alisnya yang ramping. Tanah suci itu ketat pada tenaga manusia sebagaimana adanya. Markas besar kekurangan staf, dan berbagai benteng telah dibungkam satu sama lain. Bahkan jika beberapa faksi yang tidak bergabung dengan pemberontakan ingin membantu kami, mereka tidak dapat menembus blokade. Ditambah, faksi apa yang tersisa di negara ini yang bisa menyelamatkan kita dari masalah kita? Petik 2. Dia condong ke arah pesimisme. Sebagai perdana dari Tanah Suci, dia tahu situasi di negara bela diri suci lebih baik daripada banyak orang lain. Dia tidak percaya setiap faksi di negara ini telah memberontak, tetapi dia juga tidak percaya pada kemampuan sisa-sisa untuk datang membantu mereka. Tuan, bisakah bala bantuan berasal dari tempat lain? Tiba-tiba Nona Yuling menyarankan. Bukankah markas mengirimkan permintaan ke Tanah Suci lain di dekatnya? Puresmoke melirik harapan di wajah murid kesayangannya, lalu menghela nafas. Linger, pemberontakan diluncurkan hampir bersamaan di semua 10 negara ilahi. Sinkronisitas mereka sudah direncanakan sebelumnya. Karena itu, banyak dari 10 negeri suci mengalami masalah serius sendiri. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa ke-10 dari Tanah Suci akan jatuh sekaligus, jawab Yuling. Pasti ada beberapa Tanah Suci lebih cepat dalam menumpas pemberontak mereka daripada yang lain. Para pembudidaya yang ditempatkan di pangkalan ini hanya tahu sedikit tentang kejadian baru-baru ini di dunia luar. Banyak berita tidak muncul di sini sejak awal.
Perdana Puresmoke telah mendengar tentang kembalinya Eternal Divine Nation ke perdamaian sipil, tetapi dia tidak berani terlalu banyak antisipasi. Semakin tinggi harapan, semakin banyak kekecewaan ketika mereka dihancurkan. Namun, dia tidak ingin mengambil kemampuan murid kesayangannya untuk bermimpi. Kami telah menerima berita bahwa Tanah Suci Abadi telah merawat para pemberontaknya, dia mengangguk. Seperti yang diharapkan, Yuling segera gembira. Bukankah Abadi dalam kondisi terbaik bersama kami, Tuan? Mereka yakin akan membantu setelah menyelesaikan masalah, bukan? Petik 2. Itu akan ideal. Meskipun demikian, mereka pasti berada dalam kekacauan yang cukup besar saat ini. Aku ingin tahu berapa lama mereka akan stabil dan mengirim tim. Petik 2. Puresmoke khawatir bahwa Martial Secret Land tidak akan bertahan selama itu. Bahkan jika itu terjadi, seberapa baik bala bantuan akan lakukan masih ada di udara. Jika Eternal Sacred Land hanya menawarkan bantuan simbolis, situasi keseluruhan tidak akan jauh berbeda. Dia mengambil beberapa saat untuk memilah pikirannya. Lanjutkan pengamatanmu. Laporkan kembali jika ada perkembangan baru, katanya kepada Pramuka. Ya, Nyonya. Pramuka itu memiringkan kepalanya sebelum pergi. Kedua wanita kembali ke arah asal mereka, pikiran mereka tidak kalah bermasalah dari sebelumnya. Kemarilah, Linger. Puresmoke memanggil muridnya. Tuan yang terhormat, Yuling mendekat, suaranya rendah. Aku tidak tahu apa yang coba ditarik oleh Forefather Golden Bell ini, Linger. Jika pemberontak melancarkan serangan, aku akan menemukan kesempatan untuk mengirim kamu keluar. Jika kamu bisa lolos begitu saja, mundurlah dengan cepat tanpa melirik lagi, mengerti? Petik 2. Gadis suci itu tergagap tanpa persetujuan. Sebaliknya, dia menarik-narik keliman pakaiannya. Apa? Kamu tidak mendengarkan tuanmu lagi? Tuntut Prime Puresmoke dengan dingin. Bukan itu. Yuling menggelengkan kepalanya beberapa kali berturut-turut. Kami pasti akan baik-baik saja, Tuan. Aku sudah berpikir sekarang, jika Forefather Golden Bell akan meluncurkan serangan, dia tidak akan punya alasan untuk pergi. Pasti ada sesuatu yang terjadi untuk membuatnya pergi. Petik 2. Kata-kata Yuling adalah pengingat yang membantu. Garis pemikiran baru ini membuat Prime Puresmoke tenggelam dalam pikirannya sekali lagi. Muridnya benar. Lalu bagaimana? Yang telah menarik Golden Bell. Apakah itu taktik untuk memancing pasukan suci keluar? Mungkin. Sebagai orang yang agak konservatif, insting pertama Puresmoke adalah bahwa ini adalah kemungkinan jebakan. Namun, itu sepertinya tidak benar. Golden Bell bisa melihat bahwa mereka mengandalkan formasi pertahanan dan kekurangan tenaga. Pria tua itu tidak akan mengambil pendekatan bodoh seperti itu. Pertengahan percakapan, pengintai itu bergegas kembali. Ada kegembiraan besar di wajahnya. Nyonya Prime, mereka sudah mulai berkelahi di sana. Chapter 1840, Reinforcements. Jantung Prime Puresmoke berdetak kencang dan alisnya berkerut. Pertempuran apa? Apakah para pemberontak melancarkan serangan mereka? Petik 2. Kekhawatiran muncul melalui fitur-fitur indah gadis suci Yuling. Apakah para pemberontak akhirnya menyerang? Apakah mereka bisa memegang pangkalan? Dia tidak takut. Dia lebih khawatir bahwa tuannya akan memaksanya melarikan diri. Dia dibesarkan oleh dan tidak pernah berpikir tentang terpisah dari tuannya, terutama tidak ketika kehidupan tuannya dalam bahaya. Dia telah memutuskan untuk mempertahankan tanah suci sampai jatuh, tetapi dia tidak akan pernah siap untuk kematian tuannya. Prime Puresmoke tidak memperhatikan ekspresi gadis itu. Dia melambaikan tangan di udara. Ayo, mari kita lihat. Pramuka pulih cukup dari kegembiraannya untuk menggelengkan kepala dan tangannya. Tidak, kamu salah paham, Nyonya Prime. Pemberontak belum melancarkan serangan. Mereka yang diserang. Petik 2. Sangat. Apakah bala bantuan akhirnya datang? Mata Yuling bersinar. Tuan, bantuan telah datang untuk kita. Perdana tetap tenang dan tenang. Jangan merayakan dulu. Mungkin ini semua taktik Forefather Golden Bell untuk memancing kita keluar. Kita harus tetap berhati-hati. Petik 2. Terlepas dari apa yang dia katakan, Perdana Puresmoke membawa muridnya ke tepi formasi. Dia ingin melihat sendiri jika kavaleri benar-benar datang. Itu akan menjadi alasan untuk perayaan jika benar. Mereka berdiri di tepi formasi, memandang ke pinggiran lembah yang curam. Sekelompok pemberontak dari berbagai faksi telah mengelilinginya, menghalangi hampir setiap rute pelarian dari pangkalan. Dada Prime Puresmoke mengencang. Dia tidak takut mati, tetapi dia ingin membantu murid kesayangannya melarikan diri sebelum itu.
Mengingat kekuatan besar yang mengelilingi pangkalan, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Namun setelah lebih berhati-hati, Perdana Puresmoke menyadari bahwa para pemberontak di luar lembah itu terguncang. Semakin jauh mereka dari pangkalan, semakin jelas keributan. Berdiri di ujung formasi, dia tidak bisa melihat dengan cukup baik apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, keributan itu semakin intens. Awan merah berguling dari kejauhan, melahap udara dan sekarat langit. Mereka bergerak perlahan dan sengaja, tetapi membawa kehadiran yang kuat dan intimidasi yang kuat. Penyerbu secara tradisional disamakan dengan awan gelap yang menjulang. Dalam hal ini, awannya merah menyala, tetapi kehadiran dan kekuatan penghancurnya sama kuatnya. Pemberontak yang sebelumnya terorganisasi dengan ketat panik dan tersebar. Jeritan tajam tiba-tiba membelah udara. Seorang pria muncul entah dari mana dan melayang tinggi di udara. Dengan lambaian tangannya, dia menjatuhkan sesuatu ke medan pertempuran. Dengarkan baik-baik, pemberontak. Forefather Golden Bell telah terbunuh dan tubuhnya hancur. Ketujuh komandan kamu telah dieksekusi juga. Ini kepala mereka, itu Jiang Chen. Satu demi satu, dia menjatuhkan 7 kepala yang ternoda darah, menabrak kekacauan di belakang mereka. Salah satu dari mereka menangkap kepala. Itu memang milik salah satu dari 7 komandan yang telah pergi sebelumnya. Semua kepala yang dipenggal matanya terbuka lebar, menandakan kematian yang jauh dari damai. Sepertinya mereka mengalami horor terburuk di dunia sebelum mereka mati. Itu benar-benar kepala mereka. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Surga? Apa yang terjadi? Petik 2. Bahkan Forefather Golden Bell sudah mati. Bagaimana mungkin? Para pemberontak panik ketika mereka melihat kepala komandan mereka. Wajah mereka berkerut karena ketakutan. Tubuh dan pikiran mereka lumpuh karena takut akan hal-hal yang tidak diketahui. Para pelayan komandan mendorong melewati kerumunan dan mengambil kepala, memperhatikan dengan seksama. Jelas mereka belum bisa menerima apa yang telah terjadi. Namun, setelah diperiksa dengan cermat, mereka tidak dapat menyangkal bahwa kepala itu memang milik komandan mereka. Para pemimpin mereka telah terbunuh dalam waktu singkat mereka pergi. Para ajudan saling bertukar pandang. Lengan mereka gemetar ketika mereka memegang kepala komandan mereka. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengganggu strategi awal para pemberontak dan memalu kehendak mereka. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membunuh komandan? Tidak ada manusia setengah dewa yang bisa melakukan itu. Bisakah itu menjadi dewa yang lengkap? Petik 2. Kemungkinan bahwa seorang dewa telah bergabung dengan pihak musuh mereka berakar dalam hati mereka dan membebani mereka. Kalau begitu, kemungkinannya besar bahwa mereka semua akan mati tanpa tubuh untuk dimakamkan. Dewa terlalu kuat untuk mereka lawan. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, keuntungan dalam jumlah tidak akan menyelamatkan mereka. Dewa bisa dengan mudah mengalahkan pasukan sendiri. Lihat bel ini, itu adalah harta karun Forefather Golden Bell, tapi sekarang ini mainan aku. Jiang Chen membunyikan bel dengan keras, wajahnya terbelah menjadi seringai sinis. Para pelayan menganga di bel mengambang. Tentu saja mereka mengenali benda ajaib yang memiliki nama yang sama dengan nenek moyang. Bahkan bel jatuh ke tangan pemuda itu. Kejutan itu membuat mereka berkeringat ketakutan. Siapa anak itu? Para ajudan bertukar pandang menatap dan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang mengenali tamu yang tidak diinginkan itu. Dia terlihat muda. Mungkinkah dia benar-benar membunuh nenek moyang itu? Petik 2. Tidak mungkin. Dia tampaknya mampu, tetapi dia belum mencapai keilahian. Bagaimana dia bisa membunuh nenek moyang itu? Petik 2. Para pelayan benar-benar hilang. Mereka menjaga pasukan bersama dalam autopilot, menjaga semua orang dalam antrean untuk menghentikan kelompok agar tidak berantakan. Prime Puresmoke juga bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis suci Yuling bertanya dengan suara lirih, "Siapa dia, Tuan?" "Aku belum melihatnya di sekitar tanah suci." "Apakah dia dari luar negeri?" Petik 2. Perdana tidak punya petunjuk. Dia juga tidak mengenal pemuda itu. Dia pikir ini adalah bagian dari rencana Forefather Golden Bell, tetapi kepala yang dijatuhkan pemuda itu memang milik para komandan pemberontak. Setidaknya dia bisa menilai sebanyak itu. Itu adalah kesimpulan yang hilang bahwa dia ada di sini untuk membantu Martial Secret Land. Apakah Forefather Golden Bell benar-benar mati? Prime Puresmoke bertanya-tanya. Itu akan meringankan setidaknya setengah dari kekhawatirannya. Dengan kedua leluhur lelaki dan 7 komandan tewas,
para pemberontak tidak akan menimbulkan banyak ancaman, bahkan jika jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Mereka tidak memiliki pemimpin. Di dunia bela diri Dao, seringkali yang menentukan hasil pertempuran bukanlah angka belaka. Itu tidak masalah ketika perbedaan kekuatan cukup besar. Apa itu, Tuan? Yuling bertanya dengan tergesa-gesa, menggagalkan jalur pemikiran tuannya. Apa? Prime berbalik untuk melihat keluar formasi. Awan merah membanjir dari belakang pemuda itu. Dari samudera merah muncullah roh besar yang mengaburkan matahari. Itu mengepakkan sayapnya, menutupi setengah dari langit. Itu memiringkan kepalanya dengan bangga dan menjerit, suara mengirimkan kejutan mental melalui para pembudidaya di bawah ini. Manusia terjatuh satu demi satu seperti gandum yang tertekuk dalam angin kencang. Beberapa pembudidaya yang lebih rendah meludahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, tidak pernah bangkit lagi. Para ajudan buru-buru menutupi telinga mereka, ekspresi mereka panik ketika mereka berjalan berputar-putar untuk melarikan diri. Mereka dapat mengatakan bahwa hidup mereka dalam bahaya. Apakah itu, burung vermilion? Realisasi sadar pada Prime, dia mengingat banyak desas-desus tentang makhluk ilahi seperti itu. Roh itu tampak perkasa dari kejauhan. Tampaknya mampu melahap langit dan bumi. Burung vermilion, gadis suci Yuling kagum. Apakah itu salah satu dari 4 binatang ilahi mitos? Apakah mereka dari tanah suci abadi? Gumam perdana, matanya menyala dengan harapan. Itu membuat gadis suci itu merasa sedikit lebih nyaman melihat ekspresi tuannya jelas. Dia bisa tahu suasana hati tuannya pulih. Tuan, apakah mereka dari tanah suci abadi? Gadis suci Yuling menatap roh yang melayang di udara, lalu pada pria di belakang roh itu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menunggangi seekor burung vermilion? Petik 2. Dia penasaran. Sepengetahuannya, semua keturunan dari 4 binatang ilahi itu sangat sombong. Mengapa salah satu dari mereka membiarkan manusia mengendarainya? Apakah burung itu rela menyerahkan kendali kepada pembudidaya manusia? Tampaknya rumor itu benar, kata Perdana Puresmoke dengan nada yang bertentangan. Intel kami memberitahu kami bahwa Eternal Secret Land dimulai dalam situasi yang sama seperti kami, tetapi seorang jenius muda muncul entah dari mana dengan seekor burung vermilion dan membalikkan gelombang perang. Dia menghancurkan para pemberontak dengan kecerdasan dan kekuasaan. Setelah itu, dia menghancurkan keluarga kekaisaran dan kemudian rumah Xiahou, yang memimpin pemberontakan, mengakhiri pemberontakan. Aku pikir Eternal Secret Land telah menyebarkan desas-desus untuk menciptakan sosok heroik, tetapi tampaknya mereka mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Di satu sisi, Perdana senang bahwa penguatan telah datang. Di sisi lain, dia khawatir bahwa jenius seperti itu akan memperlebar jarak antara tanah suci bela diri dan abadi. Selain itu, jika pemuda itu akhirnya membantu mereka mengatasi tantangan ini, mereka akan berutang budi kepada Eternal Secret Land. Tentu saja, sekarang tidak ada gunanya menderita. Prioritas utama mereka adalah mengangkat diri dan mengalahkan pemberontakan. Eternal Secret Land telah bermurah hati untuk mengirim kedua jenius muda dan burung vermilion untuk menyelamatkan. Itu adalah demonstrasi persahabatan antara dua negeri suci.